Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hakim Darmawan dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri atau APD. Awal ditemukannya APD. APD atau alat pelindung diri pertama kali diidentifikasi pada tahun 1954 dan awalnya disebut dengan gangguan persepsi auditori. Jadi APD ditemukan pertama kali pada tahun 1954 yang pada awalnya disebut dengan gangguan persepsi auditori. Alat pelindung diri sendiri tersebut pertama kali ditemukan pada abad 19 yang digunakan untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya di lingkungan kerja yang beresiko tinggi. Namun, pengembangan dan standarisasi APD modern mulai lebih dikenal pada abad ke-20 seiring dengan meningkatnya regulasi dan penelitian di bidang keselamatan kerja. Jadi APD yang modern mulai populer pada abad ke-20 beriringan dengan meningkatnya regulasi dan penelitian di bidang keselamatan kerja. Selanjutnya ada fungsi dari APD sendiri, yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya ada jenis APD. APD yang pertama adalah alat pelindung kepala, yang kedua alat pelindung mata, ketiga alat pelindung telinga, keempat alat pelindung tangan, kelima alat pelindung kaki, keenam pakaian pelindung, dan ketujuh tali dan sabuk pengaman. Kita masuk ke alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi melindungi kepala kita dari bahaya dan segala kemungkinan yang bisa melukai kepala kita. Yang pertama ada helm. Helm berfungsi melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik. Yang kedua ada tutup kepala. Fungsi tutup kepala adalah untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas atau dingin. Yang ketiga ada topi atau hats atau juga cap yang berfungsi melindungi kepala dari kotoran dan debu. Nah, di slide ini ada gambar helm, ada penutup kepala dan juga topi. Selanjutnya ada alat pelindung mata. Bahaya yang dapat melukai mata, material kecil dapat masuk ke dalam mata dan merusaknya. Bahaya tersebut disebabkan pada proses seperti penggerindaan, pemahatan, pemaluan, dan penyemprotan yang dapat menghasilkan partikel kecil. Partikel kecil tersebut dapat melukai mata dengan cara masuk secara langsung atau juga melalui kegiatan yang eksternal, contohnya seperti penggerindaan, pemahatan, dan pemaluan. Alat pelindung mata yang pertama ada kacamata, ada goggles, dan juga tameng muka atau face shield. Ini pada slide ini ada gambar kacamata, goggles, dan juga face shield atau juga tameng muka. Yang selanjutnya ada alat pelindung telinga. Jadi standar kemampuan tingkat kebisingan manusia adalah 85 dB. Untuk mengurangi kebisingan harus menggunakan alat pelindung. Jadi apabila kita bekerja pada kebisingan di atas 85 dB, maka kita akan mengalami seperti gangguan pada alat pendengaran kita, yaitu kita bisa seperti kebisingan yang sampai terbunyi, yang sampai nging-nging seperti itu. Contoh dari alat pelindung telinga ada earplug dan juga air muffler atau penutup telinga. Kita masuk pada earplug. Dari bahan yang digunakan, earplug kurang dapat meredam kebisingan, hanya mampu meredam kebisingan dari 15 sampai 25 dB. Tetapi earplug bersifat
reusable atau dapat digunakan berulang kali. Nah, airbox yang dibuat dari bahan soft foam lebih dapat meredam kebisingan di antara angka 24 sampai 32 dB dan juga lebih nyaman saat digunakan, tetapi bersifat sekali atau beberapa kali digunakan, jadi tidak bisa digunakan secara berulang kali. Ini ada gambar dari air plug. Selanjutnya air muffler. Air muffler mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi juga. Air muffler juga melindungi daun telinga dari flying object atau objek yang terbang dan mampu meredam kebisikan antara angka 20 sampai 30 dB. Air muffler juga dapat dipakai berulang kali atau durable. Sini ada gambar dari air muffler. Selanjutnya ada alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan berfungsi melindungi tangan apabila terkena bahan kimia, arus listrik, tersengat binatang, terkena suhu panas atau dingin, dan lain sebagainya. Jenis sarung tangan ada banyak, contohnya sarung tangan katun yang dikombinasikan dengan kulit. Terus ada sarung tangan katun, ada sarung tangan kulit, sarung tangan karet, serta sarung tangan anti gores. Di sini kita bisa lihat sarung tangan katun kombinasi kulit, ada sarung tangan katun, juga ada sarung tangan karet, sarung tangan kulit, dan juga sarung tangan anti gores. Selanjutnya ada alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari kemungkinan luka akibat terbentur, tertusuk, ataupun luka akibat tumpukan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, ataupun juga akibat kondisi cuaca panas atau panas, dingin, dan lembab, dan juga luka akibat tergelincir. Jadi alat pelindung kaki juga sangat penting untuk melindungi kaki kita dari bahaya seperti terbentur dan tertusuk, terus tumpahan dan percikan, terjepit juga bisa tersengat listrik, kemudian ada akibat luka yang bisa disebabkan akibat tergelincir. Alat pelindung kaki contohnya ada pantofel, sepatu boots, sepatu safety, dan juga sepatu kulit. Di sini ada gambar dari sepatu boots, sepatu safety, sepatu pantofel, dan juga sepatu kulit. Selanjutnya ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung memiliki fungsi melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi, panas, ataupun bunga api maupun api. Pakaian pelindung memiliki jenis seperti apron yang menutup sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan juga overalis yang menutup seluruh bagian tubuh. Di sini ada contoh dari apron dan juga overalis. Selanjutnya ada tali sabuk pengaman. Tali sabuk pengaman juga tidak kalah penting, yang digunakan untuk mengurangi resiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Tali dan sabuk pengaman contohnya ada pengantung dan juga pelana atau harness. Ya, di sini ada contoh dari harness dan juga pengantung. Ada penunjang dada dan punggung yang sebelah kiri, dan sebelah kanan ada harness yang digunakan untuk seluruh tubuh, dan juga penunjang dada yang digunakan untuk bagian atas saja. Kemudian kita masuk pada manajemen APD. Jadi APD itu wajib disediakan oleh pengusaha dan harus disesuaikan dengan standar nasional Indonesia yang berlaku pada saat ini. Yang pertama, dengan syarat yang pertama identifikasi kebutuhan dan syarat APD. Yang kedua, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja atau buruh. Yang ketiga, pelatihan penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Yang keempat, penata laksanaan, pembuangan atau pemusnahan. Yang kelima, pembinaan. Yang keenam, inspeksi dan evaluasi.
Dan ketujuh, pelaporan. Jadi syarat untuk menggunakan APD ini juga memiliki syarat yang cukup banyak dan juga harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Sini ada peraturan penggunaan APD yang ada pada pasal 8. Yang pertama, apabila APD yang rusak, retak, ataupun tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan dimusnahkan. Yang kedua, APD yang habis masa pakainya atau kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya harus juga dimusnahkan. Yang aturan ketiga, permusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara permusnahan. Jadi harus juga disertai laporan apabila kita akan memusnahkan alat pelindung diri ini. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Hakim Darmawan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.